Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa dari GKJ Purworejo kembali hadir bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, apa kabar? Memasuki tahun 2024, tentu harapannya kita tetap ada di dalam sukacita karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan dari Yesaya 41 di ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, biarlah kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kita merenungkannya, dan kita melakukannya di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, ada rasa apa di awal tahun 2024 ini? Apa yang saudara rasakan? Senang. Mengapa senang? Baik, karena ternyata kita sudah melewati 2023 dengan begitu banyak lika-liku yang ada, ternyata kita bisa menyelesaikannya. Meski mungkin perjalanannya tidak begitu baik, tidak begitu lancar, tertatih-tatih, tapi toh kita bisa menyelesaikan tahun 2023. Ada ketakutan, ada kegentaran, ada kekhawatiran mungkin memasuki tahun 2024. Kenapa? Atau jangan-jangan saudara sudah mulai mengintip, membuka sedikit ramalan-ramalan yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Sudah membuka zodiak, sudah membuka ramalan-ramalan sio kita, sudah mulai memperhitungkan mungkin dengan kita punya weton, kita punya hari lahir, apa yang bakal terjadi nanti menurut mereka, ramalan-ramalan itu dengan pekerjaan kita. Kalau ternyata pekerjaan baik, akan menghasilkan cuan yang banyak, membuat kita senang. Tapi kalau ternyata di situ pekerjaan, hati-hati, mungkin itu yang membuat kita takut, yang membuat kita gentar. Bagaimana dengan jodoh? Kalau di sana dikatakan masih menunggu. Nah, ini mulai membuat kita bimbang kembali. Bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan kesehatan? Kadang-kadang kita mulai mengintip. Kadang-kadang kita penasaran apa ya yang bakal terjadi. Tapi begitu kita melihat justru membuat kita merasa takut. Membuat kita merasa gentar, ada kekhawatiran, jangan-jangan memang pekerjaan akan terjadi seperti ini. Jangan-jangan masalah ekonomi kita akan menghadapi persoalan yang besar. Jangan-jangan nanti anak-anak, jangan-jangan orang tua, jangan-jangan dengan kondisi kesehatan, ada begitu banyak macam kekhawatiran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, kalau tadi kita mengatakan, ada rasa senang karena kita sudah melewati 2023. Mari sejenak menoleh. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lewati. Bagaimana kita bisa sampai
di penghujung 2023 dan bagaimana kita bisa sampai di bilangan waktu 2024. Monggo, jujur. Apakah memang saya bisa? Apakah memang karena saya tahu mampu? Apakah karena saya orang bijaksana? Mari jujur. Bahwa terkadang di satu waktu ketika pergumulan diperhadapkan kepada kita, ketika kita berhadapan dengan tantangan, mungkin pernah satu kali waktu atau mungkin 2 kali waktu di 2023 kita sempat putus asa. Sempat sepertinya tidak punya jalan. Sempat sepertinya sudahlah. Tapi ternyata kita bisa sampai di bilangan waktu ini. Mari jujur, kenapa saya bisa? Tepat. Bukan karena saya bisa, tetapi inilah penyertaan Tuhan. Inilah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada hidup kita. Tuhan membukakan begitu banyak jalan dalam kehidupan kita. Tuhan membukakan begitu banyak hal. Kita tetap menjadi berkecukupan dan masih banyak hal lagi kalau kita mau jujur. Nah, berefleksi dari perjalanan 2023. Allah yang kita punya adalah Allah yang tidak pernah berubah. Menjadi Allah yang sama. Itu sebabnya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari memperhatikan, inilah janji Tuhan. Janganlah takut. Jangan kita hidup dengan ketakutan kita. Kenapa? Allah mengatakan karena Ia akan menyertai kita. Allah menyatakan bahwa Ia akan meneguhkan kita. Dia akan menolong kita. Dia punya tangan kanan yang penuh dengan kuasa. Kenapa kita memelihara ketakutan kita? Kenapa kita memelihara kebimbangan kita? Kalau perjalanan 2023 kita bisa, tentu 24. Memang kita tidak pernah tahu. Kita punya keterbatasan. Gak pernah ngerti 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian. Tetapi satu yang kita mengerti, satu yang membuat kita pasti. Jangan takut, jangan bimbang. Aku ini Allah. Saudara, bukan saya yang berkata. Kalau saya yang berkata, bisa jadi saya lupa akan apa yang sudah saya katakan. Sehingga saudara tidak akan lagi mempercayai saya. Tapi ini Allah. Allah yang berjanji, Allah yang sudah melakukan, Allah yang sedang melakukan, dan Allah yang akan melakukan. Jaminan pasti untuk kita. 2024. Tidak usah terlalu bimbang dengan begitu banyak ramalan yang ada. Kita mau percaya dengan ramalannya Tuhan. Bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia yang akan menolong kita. Pastikan jaminan itu ada dalam kehidupan kita. 2023 kita bisa melampauinya. 2024 kita akan berjalan tidak dengan kebimbangan kita, tidak dengan keraguan kita, tidak dengan ketakutan kita, tetapi dengan penyertaan tangan Tuhan. Selamat menghayati penyertaan tangan Tuhan, diberkati di perjalanan tahun 2024. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita semua. Amin.